Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ujung tombak menembus lapisan rambut, menembus otot-otot sebelum akhirnya mengiris organ-organ internal, memungkinkan hukum misteri mendalam yang sangat merusak menghancurkan kekacauan di dalamnya. Binatang buas bertanduk tunggal bermata emas itu memuntahkan seteguk besar darah dari benturan itu, tetapi masih mencoba membalas. Namun, serangan itu menyebabkan tubuhnya mulai hancur berantakan. Tak lama, itu berubah sepenuhnya menjadi debu, seolah-olah itu pasir dalam jam pasir. Satu binatang bermata emas bertanduk tunggal terbunuh. Gelombang 8 binatang bertanduk tunggal bermata emas lainnya gelisah, meskipun tidak cukup takut untuk tidak melompat ke Meraj bersama-sama. Di dalam, 8 binatang buas dibebankan ke Sue Ying dalam serangan yang disatukan dengan sempurna. Kecepatan mereka, bagaimanapun, telah diturunkan oleh Meraj. Sue Ying bahkan tidak berencana untuk menghindari serangan mereka dan hanya berdiri di sana dengan tombaknya. Sebuah gaya tolak gravitasi melonjak melintasi lingkungan, menekan kecepatan binatang bermata emas bertanduk tunggal itu lebih jauh. Namun, dengan bingkai yang relatif kecil dan massa yang rendah, tahap ketiga ranah True Meaning of Stars Gravity Domain tidak memiliki efek yang besar. Gravity Domain paling baik digunakan pada Meraj Creatures 8 Tentaclet atau binatang gunung yang berpatroli, karena massa mereka jauh lebih besar. Sue Ying bergerak sambil menyerang dengan tombaknya. Gelombang, gelombang. Semua binatang buas menyerang secara bersamaan, dari sudut tinggi dan rendah, dari kiri atau kanan. Sue Ying tidak menunjukkan keraguan. Dia menusukkan tombaknya yang menakutkan, kecepatannya benar-benar tidak terhalang. Di mana-mana berlalu, gambar bintang runtuh membentuk titik ekstremitas mengikuti, berputar di sekitar tombak saat menusuk tubuh satu binatang. Tubuh binatang kedua ini juga hancur berantakan. Meskipun tubuhnya kuat, itu hampir tidak cukup kuat untuk memblokir keterampilan rahasia Sue Ying, yang berfokus pada pelanggaran ekstrim. Setelah tikaman itu, Sue Ying tidak punya cukup waktu untuk memblokir keturunan dari gerakan pembunuhan yang digunakan oleh 7 binatang bertanduk tunggal, bermata emas lainnya. Cakar tajam mereka melukai dirinya dalam bentuk cahaya keemasan, beberapa binatang bahkan membuka mulut mereka yang berdarah lebar untuk mengambil gigitan besar. Sebenarnya, kebanyakan transenden biasanya hanya melakukan yang terbaik untuk tetap hidup setelah dikelilingi oleh 8 binatang buas, tidak seperti Sue Ying yang tidak berhenti untuk membunuh salah satu dari mereka. Tentu saja, itu karena mereka tidak akan punya waktu untuk membela diri setelah membunuh satu binatang buas itu. 7 binatang bertanduk tunggal, bermata emas datang bergegas menuju Sue Ying, hanya untuk sosoknya tiba-tiba menghilang. Sekitar 100 meter jauhnya, sosok Sue Ying direformasi. Dia telah memilih tempat yang dekat dengan salah satu binatang buas, yang tanpa ragu dia tusuk dengan tombaknya. Penampilan tiba-tiba seperti itu serta gerakan pembunuhan yang tiba-tiba telah membuat binatang itu benar-benar tidak dapat bereaksi. Tombak itu segera menusuk mulutnya sebelum mencapai otaknya. Setelah hukum misteri mendalam yang mengerikan menelannya, binatang itu benar-benar hancur. Satu lagi mati. Sua. Tubuh asli Sue Ying ceroboh berpindah posisi dengan banyak Sue Yings yang mulai muncul dan menghilang di sekitar. Adegan itu seperti mimpi. Tombak menembus bagian belakang salah satu binatang buas. Binatang itu melakukan yang terbaik untuk melawan serangan itu, tetapi sia-sia. Gelombang. Binatang lain bertanduk tunggal, bermata emas menggeram Sue Ying, tetapi mereka tidak ragu untuk meninggalkan Meraj, menyebar dan melarikan diri ke segala arah. Melarikan diri? Sekarang setelah kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkan aku, kamu benar-benar mencoba melarikan diri? Ekspresi Sue Ying berubah. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk menyingkirkan mereka. Setelah semua, meskipun kelompok pertama musuh ini adalah yang terlemah, setiap binatang buas masih lebih kuat dari Jenderal Ku Meng dan memiliki sekitar 50 hingga 60% kekuatan tempur Lord Yulan. Setelah 18 tahun budidaya, teknik tombak Sue Ying telah sepenuhnya matang. Ini terutama berlaku untuk keahlian khususnya. Penghancuran bintang meteor saat ini sekarang bisa dilepaskan dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada Extreme Piercing,
jika Lord Yulan bertarung lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memblokirnya sekarang. Tetapi sekali lagi binatang buas bekerja sama, mereka masih bisa menimbulkan ancaman baginya. Seandainya aku tahu mereka akan bereaksi seperti ini, aku akan bertindak lemah. Sekarang aku sudah menakuti mereka semua, mereka benar-benar pergi ke segala arah. Sui Ying bisa merasakan sakit kepala datang. Meskipun banyak pikiran terlintas di benaknya, pertempuran itu tidak berhenti. Dia segera memasuki dunia nyata dan menyebarkan grafiti domainnya dalam upaya untuk menarik binatang buas itu ke arahnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kecepatannya dalam koordinasi dengan kemampuannya untuk berganti posisi dengan avatar Mirage untuk mencapai binatang terdekat dalam sekejap mata. Puci gelombang binatang ini dimusnahkan dalam beberapa saat. Sui Ying segera mengejar yang berikutnya, namun jarak darinya jelas lebih besar. Jika aku terus mengejar mereka seperti ini, jaraknya hanya akan melebar setiap kali. Dengan pikiran, 36 wajah Sui Ying mulai muncul ke segala arah. Semua Sui Yings ini memegang tombak berpisah untuk mengejar binatang buas. Kabut putih tebal bahkan mengelilingi seluruh area, yang berfungsi membatasi garis pandang siapapun di dalamnya. Itu mencegah binatang bertanduk tunggal dan bermata emas itu untuk menemukan di mana yang lain berada. Gelombang masing-masing binatang itu tampaknya tertegun konyol setelah melihat banyak Sui Yings muncul. Mereka mulai berebut, berusaha menghindari serangan. Binatang buas tidak bisa membedakan Sui Ying asli dari palsu. Namun kepala Sui Ying masih sakit, karena ia menemukan bahwa domain ilusia tidak berguna. Binatang bertanduk tunggal, bermata emas masih bisa menggunakan hukum misteri mendalam di tubuh mereka untuk merasakan wilayah di sekitar mereka. Mereka, pada akhirnya, hanyalah konstruksi yang diringkas oleh arai dan bukan bentuk kehidupan yang benar. Makna Mirage sejatinya tidak bisa melakukan apapun untuk menyeret mereka ke ilusinya. Sui Ying menggunakan Mirage avatarnya untuk membingungkan binatang buas, namun tubuh aslinya sudah diam-diam memasuki Mirage, menyatu menjadi kehampaan sebelum maju. Dalam keadaan ketiadaan itu, dia bergerak diam-diam dan tanpa meninggalkan jejak. Tubuhnya bersatu dengan Mirage, yang berarti bahwa binatang buas tidak bisa merasakan jejak kehadirannya sedikit pun. Namun, binatang buas itu tidak sepenuhnya bodoh. Mereka berpisah di setiap arah platform pertempuran darah ini dan menjaga jarak sejauh mungkin satu sama lain, jadi Sui Ying masih harus berlari di sekitar tempat itu. Sui Ying akhirnya menabrak binatang buas terakhir di dalam platform. 4 dari mereka masih berjuang setelah ditusuk, tetapi mereka akhirnya bergabung dengan yang lain untuk menghilang. Untungnya, aku dapat mengubah tubuh aku ilusi dan berbaur dengan Mirage. Dengan begitu, sebenarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan aku. Sui Ying menghela nafas lega. Itu saja memberi aku kesempatan untuk menyelesaikan pertempuran dalam waktu 1 jam senilai waktu. Itu memang teknik yang cocok untuk pembunuhan. Jika dia memilih untuk bergerak secara diam-diam, sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Dengan kemampuannya saat ini untuk menjadi satu dengan Mirage, bahkan klan Meisan bahkan tidak bisa berharap untuk menemukannya. Secara alami, penyembunyiannya tidak begitu hebat sehingga Master Klan Meisan tidak akan bisa merasakannya begitu dia membentuk hati Dewa Ruang. Tetapi jika Sui Ying juga mencapai bidang pembentukan hati Dewa Mirage, itu akan menjadi cerita lain sama sekali. Kemampuan untuk memahami alam berarti bahwa tidak ada yang bisa benar-benar tak tertandingi, hanya beberapa orang yang mencapai pemahaman yang lebih dalam. Sui Ying menatap jam pasir untuk melihat pasir yang tersisa hampir di ujungnya. Dia sudah mempertimbangkan semua metode yang mungkin, dan hanya setelah menggunakan metode penyembunyian Mirage dia berhasil menyelesaikan pertempuran dalam waktu 1 jam saja. Dan itu hanya batch pertama, dengan lawan terlemah. 2 batch mendatang akan memiliki lawan yang lebih kuat. Itu di sini. Pasir di bagian atas jam pasir itu akhirnya berhenti mengalir. Kemudian terbalik, dan pasir mulai mengalir sekali lagi. 6 sosok mulai mengembun di atas platform pertempuran berwarna darah. Mereka memiliki sosok humanoid dan terkondensasi dari air. Tak lama, mereka telah berubah sepenuhnya secara jasmani. Masing-masing mengenakan baju besi nila, dan wajah mereka ditutupi oleh topeng. Mereka sepertinya menggunakan senjata mereka sendiri yang unik dan terpisah. Begitu mereka benar-benar terbentuk,
fluktuasi air yang pekat mulai muncul dari tubuh mereka. Gelombang yang mereka pancarkan sangat besar dan kuat, dan mereka menyebar di seluruh platform pertempuran berwarna darah. Ekspresi Sue Ying sedikit berubah. Aura yang dipancarkan oleh 6 humanoid nila bahkan lebih kuat dari yang Lord Yulan dan Jian Huang. Sua. Mereka berubah menjadi 6 aliran air dan bergegas menuju Sue Ying dengan kecepatan yang bahkan melebihi miliknya. Hua. Sosok Sue Ying bergeser ke Meraj. Namun, ke-6 aliran air tanpa ragu mengikutinya. Bahkan kecepatan terbang mereka tidak terlalu terpengaruh setelah masuk, yang meredam semangat Sue Ying. Ini tidak bagus. The Mirage sebenarnya tidak melakukan apapun untuk menekan mereka. Ini semakin merepotkan. Petik 2. Yang paling mengganggu Sue Ying, bagaimanapun, adalah bahwa meskipun banyak lawan yang dicatat dalam laporan intelijen yang diperolehnya, humanoid nila itu tidak ada di antara mereka. Dia tidak memiliki petunjuk tentang teknik ofensif apa yang akan mereka gunakan atau seberapa besar ancaman yang akan mereka buktikan. Satu-satunya hal yang bisa dia simpulkan adalah bahwa metode terbang mereka berfokus pada penggunaan hukum misteri mendalam yang berkaitan dengan air. Sue Ying memegang tombaknya erat-erat, tidak mundur tetapi malah menghadap ke 6 insan indigo humanoids yang masuk. Kelompok lawan kedua ini sudah sangat tangguh, dan yang ketiga hanya akan lebih kuat. Aku harus menyingkirkan mereka dalam waktu 1 jam. Untuk melakukan itu, aku harus berpura-pura lemah dan membiarkan mereka sedekat mungkin dengan aku. Hanya dengan melakukan itu aku bisa menyingkirkan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi aku tidak tahu tentang teknik pertempuran apa yang mereka gunakan, jadi aku masih harus berhati-hati. Kalau tidak, aku mungkin akan mati di tangan mereka. Hong. Begitu mereka hanya sekitar beberapa lusin kilometer jauhnya, 6 humanoid nila masih dalam bentuk aliran air tiba-tiba mulai menyerang. Sebuah lengan panjang tumbuh dari tengah-tengah aliran air, memanjang sampai selusin kilometer. Itu memegang senjata besar di tangan, yang melambai sejenak sampai akhirnya datang untuk menyelimuti Sue Ying. Di dalam Mirage, Sue Ying saat ini sedang mengembangkan tombak di tangannya. Dia mengalami kesulitan mencoba menangkis senjata yang dibentuk oleh humanoids indigo. Dia bahkan terpaksa berganti posisi dengan salah satu avatar Mirage-nya pada satu titik. Dia hanya berhasil menghindari gerakan membunuh itu dengan menggunakan kemampuannya untuk secara instan berpindah posisi. Kekuatan tempur transenden ini tidak sehebat itu. Satu-satunya hal yang sedikit menyusahkan adalah teknik Mirage yang memungkinkannya berganti posisi dengan avatarnya. Semua orang, mari kita dekat dan mengelilinginya. Libatkan dia begitu kamu berada dalam jarak 100 meter dari posisinya. Saat setiap Mirage avatar muncul, hancurkan dengan segera. Humanoids indigo itu mungkin adalah konstruksi sederhana yang diringkas oleh Arai, tetapi mereka masih memiliki beberapa kecerdasan sederhana. Mereka bergegas maju, mengancam Sue Ying dengan pelanggaran yang bahkan lebih ganas. Jelas bahwa Sue Ying mendapati dirinya berada di tempat yang sulit, karena ia terus harus berganti posisi dengan avatar-avatarnya. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan. Dia bahkan terpaksa menggunakan banyak Mirage avatar yang muncul di sekelilingnya untuk membuat musuh-musuhnya berbeda. Dengan setiap bentrokan melawan senjata itu, Sue Ying memiliki lebih banyak energinya dimatikan. Setelah sekitar 10 kali pertukaran, Sue Ying akhirnya berhasil nyaris, secara ajaib beralih posisi dengan salah satu avatar Mirage-nya, dan ia menusukkan tombaknya ke tubuh humanoid nila tanpa peringatan. Humanoid indigo itu nyaris tidak punya waktu untuk mengekspresikan keterkejutan dan kemarahannya sebelum sosoknya hancur menjadi kehampaan. Tubuhnya benar-benar tidak dapat menahan bahkan pemusnahan bintang meteor tunggal. Hati-hati, teknik tombaknya sebenarnya sebanding dengan kita dalam hal kekuatan. Energi destruktif yang ditimbulkan oleh hukum misteri mendalam sangat luar biasa. Kita akan mati karena satu pukulan dari kemampuan itu. Benar, kita semua harus lebih berhati-hati. Ingat, kekuatan tempur transenden ini tidak begitu mengesankan, dan ia harus menggunakan makna sejati Mirage untuk menjaga dirinya tetap hidup. Pergantian posisi ilusinya seharusnya tidak begitu sulit untuk ditangani, kita hanya perlu menemukan celah. Selama kita tepat di sebelahnya ketika tubuh aslinya muncul, dia akan mati begitu saja. Ambil kesempatan apapun yang kamu bisa untuk membunuhnya dalam satu gerakan.
Humanoids indigo dibahas di antara mereka sendiri, dikonsumsi oleh kemarahan keinginan mereka untuk membunuh Sue Ying. Serangan mereka kadang-kadang akan berubah begitu gegabah sehingga mereka akan menyapu dan meretas ruang kosong dengan harapan secara kebetulan menghancurkan Mirage Avatar yang mana Sue Ying baru saja berganti posisi. Humanoid indigo kedua dipukul, dan sosoknya mulai hancur berantakan. Koordinat, dia harus berganti posisi setiap kali kita mulai menyapu daerah itu dengan senjata kita. Begitu dia menangkis serangan kita, dia akan punya cukup waktu untuk berteleportasi. Kita harus berkoordinasi dengan lebih baik. Sisa 4 humanoid nila bertepi dengan harapan kemenangan. Namun, mereka tidak tahu, mengapa Sue Ying sangat beruntung bisa bertahan melalui semua momen berbahaya itu. Itu hanya sekali indigo humanoid ketiga dipukul sehingga 3 yang tersisa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun Sue Ying hanya membunuh 3 humanoid nila sejauh ini, dan meskipun dia sengaja meningkatkan interval antara membunuh, perkelahian antara lawan tingkat ini masih sangat cepat. Pertarungan hanya berlangsung selama total 2 napas waktu, meskipun Sue Ying melambat sedikit. Begitu mereka menyadari 3 dari jenis mereka telah mati satu demi satu, 3 lainnya merasa ada yang aneh. Mereka segera menemukan bahwa, bahkan jika ketiganya bekerja sama, ancaman yang mereka ajukan pada Sue Ying sebenarnya dapat diabaikan. Dan di atas semua itu, bagaimana mungkin seorang transenden yang tampaknya lemah membunuh mereka bertiga secara berurutan dalam waktu yang begitu singkat? Bahkan jika dia sangat beruntung, bagaimana mungkin sesuatu yang dilebih-lebihkan itu terjadi? Transenden ini menyembunyikan kekuatan tempurnya. Lari, cepat. Membubarkan, kita masing-masing harus melarikan diri ke arah yang berbeda. Kita bisa berkoordinasi dengan angkatan berikutnya untuk membunuh transenden ini nanti. Petik 2. Ketiga humanoid nila itu bukan bentuk kehidupan sejati, jadi mereka hanya bisa merumuskan prosedur paling dasar. Jika mereka yakin akan kemampuan mereka untuk membunuh penantang, mereka akan berusaha untuk membunuh. Kalau tidak, mereka akan mencoba untuk tetap hidup dan berkoordinasi dengan kelompok lawan berikutnya untuk membunuh penantang bersama. Sekarang kamu mencoba lari, setelah selamat dari situasi yang berbahaya, hidup atau mati, ekspresi Sue Ying tiba-tiba menjadi dingin. Begitu lawan-lawannya berusaha melarikan diri, ia segera menyerang salah satu dari mereka, mengejarnya setelah mengaktifkan Gravity Domain dan Mirage untuk menekan kecepatannya. Begitu dia cukup dekat, Sue Ying menusukkan tombaknya dengan gerakan memutar, memanggil adegan bintang yang runtuh itu lagi. Tapi kali ini, kecepatan tombaknya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Itu, pada kenyataannya, begitu cepat sehingga bahkan indigo humanoid gagal untuk memblokirnya. Segera menembus tubuhnya dan menghancurkannya. Saksikan kecepatan sebenarnya dari penghancuran meteor star aku. Aku hanya bermain dengan kalian sebelumnya. Mata Sue Ying penuh dengan niat membunuh saat dia melompat ke arah humanoid lain. Namun, kali ini, 2 yang tersisa meninggalkan Mirage dan dengan panik melarikan diri ke arah yang berlawanan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sue Ying segera menyebarkan avatarnya dan menyatu dengan Mirage. Dia cepat maju dalam keadaan ilusi itu, diam-diam bergerak lebih dekat ke salah satu dari 2 humanoid nila. Konstruksinya melarikan diri dengan panik, tetapi tidak tahu di mana Sue Ying berada. Sementara cukup pintar untuk menjauh dari tempat pertarungan sebelumnya terjadi dalam garis lurus, platform pertarungan berwarna darah itu begitu besar sehingga, cepat atau lambat, Sue Ying masih akan menyusulnya. Yang lain mati di tombaknya. 2 humanoid terakhir yang melarikan diri dengan mudah dirawat. Sue Ying keluar dari Mirage untuk melihat bahwa masih ada kurang dari setengah jam pasir yang masih diisi pasir. Dia menyeringai. Bertingkah lemah sebenarnya membuat pertarungan jadi lebih mudah. Dalam pertarungan pertama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh 9 binatang buas yang lebih lemah, yang berakhir dengan dia hampir tidak menyelesaikan pertempuran dalam waktu 1 jam. Namun, menghadapi 6 humanoid nila yang lebih kuat, persona lemahnya memberinya kesempatan untuk menyingkirkan 4, sementara hanya menyisakan 2 yang memutuskan untuk melarikan diri. Secara keseluruhan, dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk menyelesaikan pertempuran. Bertingkah lemah adalah taktik sederhana.
Selama dia melepaskan skill rahasianya, Star Meteor Annihilation, dengan kecepatan lambat, bahkan lebih lambat dari Extreme Piercing-nya, ancaman yang dirasakan oleh musuh-musuhnya akan secara alami lebih rendah secara drastis. Humanoids Indigo benar-benar mampu melawan serangannya. Setelah dia menggunakan Mirage Avatar untuk berganti posisi dan menyerang Humanoids Nila tanpa peringatan, mereka hanya merasa ada sesuatu yang salah ketika dia membunuh mereka bertiga berturut-turut. Bagaimana bisa peristiwa aneh seperti itu terjadi secara kebetulan? Kekuatan tempur mereka sebanding, namun Sue Ying dapat dengan mudah menyingkirkan setengah dari mereka? Hanya batch terakhir dari lawan yang tersisa. Sue Ying berdiri di platform pertempuran berwarna darah, menunggu diam-diam. Akhirnya, setelah pasir di jam pasir selesai jatuh, jam pasir sekali lagi terbalik. Di platform pertempuran yang dingin, kasar, berwarna darah, tiga sosok mulai terbentuk. Mereka semua ramping dan ramping, berbentuk humanoid, dan sekitar 1,5 meter dengan lengan yang relatif panjang. Mereka masing-masing memiliki sepasang cakar tajam yang mencolok. Kulit mereka berwarna biru, dan selembar kain compang camping menutupi pinggang mereka. Sue Ying untuk sesaat membeku, paling tidak. Pemburu. Sue Ying merasakan gelombang kemarahan dan kecemasan di hatinya. Ini adalah batch pertama dari lawan yang dia dapatkan informasi dari Blood Battle platform ini. Tidak ada catatan yang tersedia di salah satu dari dua batch sebelumnya. Namun, ada laporan informasi yang sangat jelas tentang sosok ramping dan ramping ini. Mereka dikenal sebagai pemburu. Mengapa harus menjadi pemburu? Mengapa tidak Roaring Battle General? Atau utusan guntur? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Sue Ying dalam sepersekian detik. Bagaimana aku harus berurusan dengan mereka? Pemburu, mereka adalah lawan yang paling tidak ingin ditemui Sue Ying, karena keahlian mereka justru yang bisa menandingi Sue Ying. Pemburu dikondensasi oleh susunan seperti lawan lainnya, tetapi teknik tempur mereka berada pada tingkat yang berbeda. Mereka memahami tentang kelas 2 Dewa Jantung Menit. Makna sejati berada pada tingkat di atas tingkat 3 makna sejati partikel. Sebagai kelas 2 True Meaning, bahkan jika itu melawan Sue Ying, itu tidak akan berarti banyak jika lawan juga berada di ranah tahap 3. Setelah semua, Sue Ying memiliki 3 makna sejati di tangan, serta keterampilan rahasia. Namun, saat mereka menerobos, saat makna sejati mencapai ranah Dewa Hati, situasinya akan dengan cepat berubah suram. Armor biasa, pelindung prajurit dewa, pertahanan material Ki. Semua itu menjadi tidak berguna di bawah serangan pengguna hati Dewa Menit. Sue Ying memiliki tubuh Mirage, jadi pertahanannya sangat meningkat. Tetapi dibandingkan dengan kemampuan ofensifnya, teknik fisiknya, dan aspek lainnya, pertahanannya masih tetap menjadi titik terlemahnya. Dia memiliki keterampilan rahasia untuk meningkatkan pelanggarannya. Dia bisa dengan mudah berganti posisi dengan Mirage Avatars-nya, yang sangat membantunya ketika melakukan pertunjukan fisik. Satu-satunya kelemahan relatif yang dimilikinya adalah tubuh berdaging lemah. Bahwa itu, Sue Ying sadar bahwa situasinya baru saja menjadi masalah, tetapi dia tidak memiliki jalan keluar. Di dalam Blood Battle platform, entah dia akan mati, atau semua lawannya akan mati. Tidak ada alternatif. Untungnya, tubuh Mirage aku memberi aku setidaknya kesempatan untuk melawan mereka. Aku akan mati dalam satu langkah tanpa itu, pikir Sue Ying. Sebenarnya, tanpa teknik Mirage, bahkan pensiunan pasukan meriam besi hitam dari dunia daun anggur ketiga, si gendut gemuk, akan dengan mudah mengalahkannya. Jelas, kekuatan tempur Sue Ying masih mencapai garis dasar tertentu baginya untuk mencapai tahap ini. 3 dari mereka, Sue Ying mencoba merumuskan rencana secepat mungkin. Berjuang bahkan satu sudah sulit baginya, jadi apa yang bisa dia lakukan melawan 3? Mata kuning gelap dari ketiga pemburu itu bergeser ketika mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.